Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau mengendaki kami selalu memperbaharui diri dengan daya Roh Kudus-Mu. Kami mohon semoga api cinta kasih ilahi Kau nyalakan di dalam hati kami untuk semakin mencintai kehidupan segala makhluk, juga orang-orang yang menindas, yang menipu, yang memanfaatkan kami hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Semoga kami mampu mengasihi bahkan orang-orang yang memusuhi kami dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Matius. Kita melanjutkan membaca Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini menampilkan perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang disebut sebagai para ahli Taurat. Mereka sudah mendengar bahwa orang-orang Farisi dan para murid Herodes, yaitu orang-orang Herodian, mereka bungkam berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus hari ini berhadapan dengan para ahli Taurat. Teks kita menyebut mau mencobai Yesus. Mereka datang kepada Yesus dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Yesus dalam hal ini sedang diuji oleh orang-orang yang masuk dalam kelompok para ahli Taurat itu. Itulah sebabnya mereka sebetulnya bermaksud dengan pertanyaan itu bukan pertama-tama untuk menjebak seperti dalam hal kaitannya dengan pajak, boleh membayar pajak atau tidak. Dalam hal hukum kasih, mereka mau menguji Yesus sejauh mana Yesus ini sungguh-sungguh memahami hukum Taurat sebagaimana mereka pelajari yang menyebut diri sebagai ahli-ahli Taurat. Taurat tidak lain adalah 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama yang dihubungkan dengan Nabi Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan,
dan imamat. Sangat menarik bahwa Yesus memberikan wawasan yang baru kepada mereka, karena biasanya kalau dalam perdebatan-perdebatan para ahli Taurat itu mau mencari wawasan baru, mana yang menjadi skala prioritas, mana yang menjadi urutan kesekian. Dan itulah yang kemudian ditanyakan oleh mereka kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus memberikan jawaban yang sangat bijaksana dan sangat tepat. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang utama dan pertama. Yesus dalam hal ini mengutip Shema, satu doa yang diulang-ulang terus-menerus oleh orang-orang Yahudi. Shema menjadi semacam referen yang terus-menerus didaraskan oleh orang-orang Yahudi yang dikutip dari kitab Ulangan bab 6 ayat 5. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itu hukum yang utama dan terutama. Lalu hukum yang selanjutnya, hukum kedua yang tidak kalah penting dari itu adalah, kata Yesus, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan hukum yang kedua ini tidak kalah penting dibandingkan dengan hukum yang pertama dan utama. Maka Yesus menyebut sama dengan itu. Dan kemudian Tuhan kita Yesus Kristus menutup jawaban itu dengan kalimat, "Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagi orang-orang Yahudi, mereka itu sangat rigid berpegang pada setidaknya 613 hukum-hukum yang mengatur hidup mereka. Dan dari 613 itu, ketika mereka bertanya kepada Yesus mana yang utama, Yesus menunjukkan dua hal. "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Dan hukum yang kedua, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dalam hal ini Yesus mengutip kitab Imamat bab 19 ayat 18. Sesama itu bagian dari hukum yang penting di samping kasih kepada Allah. Nanti kalau kita membaca surat Santo Yohanes, bahkan ditunjukkan di sana bagaimana keeratan hubungan antara hukum pertama dan kedua itu. Tak terpisahkan, kasih kepada Allah diekspresikan pada kasih terhadap sesama. Orang akan disebut berdusta kalau dia mengatakan mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesamanya. Atau sebaliknya, kasih kepada sesama itu hanya bisa terjadi ketika kita memiliki kasih kepada Allah yang sejati. Nah, kerap kali kita itu dikuasai oleh egoismenya untuk kepentingan-kepentingan dirinya sendiri, lalu kita menyerang orang lain. Nah, itu tidak ada kasih di dalamnya, karena kasih itu adalah sikap menerima seutuhnya, tidak dengan mengancam, tidak dengan menyerang, tidak dengan menipu, tidak dengan dalih ini itu, tapi kemudian buntutnya kepentingan pribadi. Itu bukan kasih, itu namanya bisnis. Bisnis yang kemudian menggunakan kedok iman dan Tuhan bahkan. Dan yang seperti itu berlawanan dengan hukum
kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kalau kita sungguh mengaku sebagai murid-murid Kristus, lalu kita tidak bisa bersikap seperti itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu menghayati iman kita melalui kasih kepada Allah, kasih kepada sesama yang berjalan beriringan. Ibarat dua kaki, kaki kiri, kaki kanan, menapak bersama, melangkah dengan aman. Tapi kalau kaki entah salah satunya cacat dan pincang, lalu tidak seimbang, dan itu hanya akan mendatangkan rasa sakit, entah kepada siapapun yang menjadi korban dari kasih yang tidak sejati. Semoga kita dianugerahi kasih yang sejati, tetap dalam kerendahan hati dan penuh syukur, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kebijaksanaan yang ada dalam diri kita adalah ketika kita bisa menahan diri untuk tidak terus-menerus merespons hal-hal yang meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi kita bisa menahan diri. Cukup. Demi kebaikan untuk Tuhan, untuk sesama, cukup. Tidak berarti kita kalah, tetapi kita menghayati kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Semoga bermanfaat. Selamat memperjuangkan hukum kasih yang sejati di dalam kehidupan, tanpa pamrih, tanpa embel-embel apapun. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita, semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.